Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 211-213 Setelah mengikutiku begitu lama, apakah kau tidak lelah? Tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak pernah menyangka kalau kemampuan memasak Profesor Qin akan sehebat ini. Sepertinya siapapun yang menikahinya akan sangat bahagia. Sambil mengunyah makanan di mulutnya tanpa henti, Kevin Ye tidak pelit memuji, tetapi sayangnya, dia tidak dapat mendengarnya. Pada saat ini, Cindy Qin bersembunyi di kamar mandi sendirian. Air dingin terus-menerus disiramkan ke kepalanya, dan baru setelah merasakan dampak air dingin itu, perasaan gelisah pada Cindy Qin sedikit mereda. Dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri, Cindy Qin, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak, sama sekali tidak. Setelah memberi dirinya petunjuk psikologis berulang kali, Cindy Qin akhirnya merasa lebih tenang, dan akhirnya memiliki keberanian untuk keluar dari kamar mandi. Namun, tepat saat Cindy Qin hendak meraih jubah mandi, dia melihat senyum menawan, dan sebuah sosok tertempel di jendela kamar mandi. Cindy Qin sangat terkejut hingga dia terlonjak, dan jubah mandinya langsung jatuh ke tanah. Ah! Siapa itu? Kevin Ye, selamatkan aku, selamatkan aku. Tidak peduli siapa yang sedang mandi, mereka akan menjadi yang paling santai. Saat mereka sedang mandi, akan sangat menakutkan jika mereka ketakutan. Profesor Qin, ada apa? Profesor Qin, apa yang terjadi? Apakah Anda baik-baik saja? Mendengar teriakan Cindy Qin, Kevin Ye segera bergegas dan dengan keras mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka. Cindy Qin saat ini terbungkus jubah mandi, matanya kosong. Kevin Ye, di sana, apakah ada seseorang di jendela? Lihat, ada seseorang di sana. Kevin Ye menatapnya kosong, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat penampilan Cindy Qin ketika dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sepasang lengan melingkari Kevin Ye dengan erat saat tubuh Cindy Qin mulai gemetar. Alis Kevin Ye sedikit berkerut saat dia mendesis dalam hatinya, apa sebenarnya yang baru saja dilihat Profesor Qin. Dia benar-benar ketakutan sampai-sampai 3 jiwa dan 7 jiwa meninggalkan tubuhnya dalam keadaan syok. Orang tua sering mengatakan bahwa orang dapat menakuti orang lain sampai mati, tetapi itu benar. Ketika seseorang berada dalam keadaan syok yang ekstrim setelah rileks, sangat mudah bagi mereka untuk menjadi seperti Cindy Qin, yang telah kehilangan semua semangatnya. Meskipun Kevin Ye menikmati perasaan dipeluk, akal sehat mengatakan kepadanya bahwa lebih penting untuk membangunkan Cindy Qin. Mengulurkan tangannya, dia dengan lembut menepuk dahi Cindy Qin dan gelombang energi spiritual yang dingin dan menyegarkan langsung memasuki tubuh Cindy Qin. Cindy Qin gemetar, dan matanya yang kosong mulai perlahan melepaskan kilau aslinya. Tangan yang awalnya memeluk Kevin Ye dengan erat perlahan mengendur. Profesor Qin, apa yang terjadi barusan? Kevin Ye bertanya dengan cepat. Wajah Cindy Qin berubah muram saat bakat jangka panjangnya kembali sadar. Kemudian, dia berbalik dan menunjuk ke jendela, dan berkata dengan gugup, Kevin Ye, tadi, ada seseorang di luar jendela, namun, saat Cindy Qin menunjuk ke luar jendela sambil berbicara dengan gugup dan takut, sosok itu tadi sudah benar-benar menghilang. Ini membuat Cindy Qin merasa tertekan, mungkinkah aku salah? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, meskipun Cindy Qin tidak dapat mengetahui bagaimana ilusi yang mengerikan itu bisa muncul, sosok mengerikan yang muncul di jendela tadi benar-benar menghilang. Bahkan Cindy Qin sendiri merasa aneh. Saat dia keluar dari kamar mandi dengan ragu-ragu, Cindy Qin berganti pakaian baru. Setelah menenangkan dirinya, dia berjalan di depan Kevin Ye dan berkata, apakah Kevin Ye sudah selesai makan? Ke kamar. Hehe, itu bagus. Wajah Kevin Ye segera menampakkan senyum sinis. Cindy Qin sangat marah hingga mulutnya bergetar, apa yang kau pikirkan? Aku memintamu untuk pergi ke kamarku untuk mengajariku cara mengucapkan dan melafalkan. Jika kau berani memikirkan pikiran-pikiran kotormu itu lagi, aku pasti akan memberimu pelajaran. Setelah mendengar penjelasan Cindy Qin, Kevin Ye hanya bisa mengeluarkan, kekecewaan sebelum dengan patuh mengikuti Cindy Qin ke kamarnya. Simbol fonetik dapat dikatakan sebagai dasar untuk belajar bahasa Inggris, tetapi Kevin Ye benar-benar dapat menghafal begitu banyak kata tanpa menggunakan suara, itu juga menakutkan. Seorang pria dan seorang wanita duduk di dekat meja, seolah-olah apa yang terjadi tadi tidak memengaruhi suasana hati Cindy Qin sama sekali. Dia tidak tahu di mana dia menemukan buku teks bahasa Inggris sekolah menengah, tetapi dia berkata, baiklah, aku akan mulai sekarang. Kamu bisa menulis tetapi kamu tidak bisa membaca. Jika kamu menyebarkan berita itu, kamu pasti akan ditertawakan sampai mati oleh orang lain.
Tidak dapat disangkal bahwa Cindy Qin memiliki beberapa keterampilan dalam mengajar, karena semua pengucapannya sangat standar. Namun, seorang jenius seperti Cindy Qin, yang melihat kecepatan belajar Kevin Ye, merasa malu pada dirinya sendiri. Ini karena Kevin Ye bahkan tidak bisa digambarkan sebagai manusia. Cindy Qin hanya mengajarinya sekali, setelah itu, Kevin Ye akan dapat membaca semua simbol suara dengan sangat akurat. Kemampuan ini bahkan mengejutkan Cindy Qin. Buku teks bahasa Inggris sekolah menengah membutuhkan waktu kurang dari setengah jam bagi Kevin Ye untuk menguasai buku itu sepenuhnya, dan dia berkata dengan puas, sepertinya tidak ada kesulitan untuk itu. Cindy Qin melirik Kevin Ye dan berkata, cukup, jangan sombong. Ini baru kelas 1. Kamu masih harus belajar banyak. Setelah berhenti sejenak, Cindy Qin mengganti topik pembicaraan, tapi ingatanmu memang tidak buruk. Jika kamu mulai belajar dan memulihkan diri sekarang, akan mudah bagimu untuk masuk ke universitas yang ideal di masa depan. Meskipun dia mengatakan itu, Cindy Qin masih iri dan cemburu dengan kemampuan belajar Kevin Ye. Untuk dapat menghabiskan buku teks dalam waktu kurang dari setengah jam, meletakkannya di mana saja adalah hal yang mustahil. Meskipun Kevin Ye kita ingin terus berkembang, atas perintah guru cantik, Cindy Qin, untuk pergi, Kevin Ye tidak punya pilihan selain pergi sambil mencubit hidungnya karena malu. Melihat sosok anak laki-laki itu perlahan menghilang di kejauhan, Cindy Qin kemudian menutup pintu. Cindy Qin bersandar di pintu sendirian. Hatinya terasa seolah-olah ada sesuatu yang telah digali, tidak nyaman dan kosong. Setelah meninggalkan apartemen guru Cindy Qin, Kevin Ye tidak terburu-buru untuk berjalan menuju sekolah menengah pertama Lin Hai No. 1, tetapi malah berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan Lin Hai. Lebih jauh lagi, semakin jauh dia melangkah, semakin jauh dia melangkah. Begitu saja, sekitar 1 jam berlalu. Kevin Ye dengan santai berjalan keluar dari area kota Lin Hai dan tiba di zona pembangunan yang tidak berpenghuni. Baru saat itulah Kevin Ye menghentikan langkahnya, dan diam-diam menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Cahaya merah iblis terus menerangi kegelapan. Apakah kamu tidak lelah setelah mengikutiku begitu lama? Karena kamu di sini, keluarlah dan temui aku. Suara Kevin Ye sangat ringan, sangat samar, tetapi langsung jatuh ke telinga pihak lain, menyebabkan energi vital dan darah pihak lain melonjak. Kevin Ye saat ini bukan lagi pria yang bodoh. Setelah keluar dari apartemen Cindy Qin, Kevin Ye merasa ada sepasang mata yang menatapnya, dan dari aura mereka, dia jelas bukan orang biasa. 212 Rasa kebajikan dan gengsi. Lin Hai bukanlah kota yang sangat industri. Kawasan pembangunannya sebagian besar ditempati oleh beberapa industri energi cahaya, jadi ketika malam tiba, tempat ini tampak sangat sunyi, seolah-olah itu adalah kota hantu. Selain lampu jalan, hampir tidak ada jejak cahaya lainnya. Alasan mengapa Kevin Ye memilih tempat ini adalah karena hanya ada sedikit orang di sini. Sambil menyalakan sebatang rokok dengan tenang, wajah tampan Kevin Ye menampakkan senyum yang bukan senyum. Melihat rokok yang tertinggal di kegelapan, senyum Kevin Ye menjadi semakin aneh. Namun, setelah merokok dengan Michael Liu 2 kali, Kevin Ye menyadari bahwa hal ini tidak buruk. Meskipun dia tidak bisa bangun dari pingsannya, setidaknya bau ini bisa menutupi bau darah. Setelah terdiam lama dalam kegelapan, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Sosok orang itu perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Dia mengenakan jubah Taois abu-abu, dan tidak terlihat seperti pria modern. Penguasa Langit Wuliang, aku tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda dengan tingkat Lin Hai yang rendah seperti itu benar-benar dapat memiliki kultivasi seperti itu. Tidak heran dia mampu melukai murid yang begitu jahat. Sepertinya orang-orang miskin benar-benar meremehkanmu. Kevin Ye mengangkat kepalanya dan dengan penasaran menatap pendeta Tao yang tidak jauh darinya. Pendeta Tao itu tidak terlalu tua, dia tampak baru berusia awal 40-an. Namun, wajahnya tampak lesu, dan matanya penuh dengan cahaya keemasan. Pelipisnya yang tinggi menunjukkan bahwa dia adalah ahli sekte dalam. Melihat pendeta Tao yang akan mendekatinya, Kevin Ye tiba-tiba tersenyum. Jin Taiming, si idiot itu muridmu. Huff. Pendeta Tao itu mendengus dan berkata, dermawan kecil menghancurkan dantian muridku dengan tendangan. Sebagai seorang seniman bela diri, tidakkah menurutmu tindakanmu terlalu berlebihan? Kevin Ye mengangkat bahunya dengan jijik, menurutku tidak ada yang berlebihan tentang itu. Bagi seseorang yang ingin membunuh seseorang, mereka harus siap dibunuh. Aku sudah sangat sopan, aku tidak membunuhnya di tempat, aku hanya melumpuhkan seni bela dirinya, dan menyuruhnya untuk tidak bersikap sombong.
Daois Deadwood menatap lurus ke arah Kevin Ye, dan berkata sambil mencibir, membunuh orang dengan mudah. Sepertinya dermawan kecil itu telah jatuh ke jalan iblis dan tidak dapat melepaskan diri. Jalan iblis. Mulut Kevin Ye membentuk senyum, sepertinya kalian semua Taois hanyalah ikan untuk ketenaran. Sungguh menggelikan bagaimana dia bisa berbicara dengan sangat cemerlang dan akurat. Tidak peduli seberapa banyak aku jatuh ke jalan iblis, aku tidak akan sepertimu yang tanpa malu-malu mencuri pandang ke seorang gadis kecil yang sedang mandi. Dia hanya tertawa dingin ketika dia melihat bahwa kata-kata Kevin Ye sama sekali tidak membuat Daois Deadwood marah. Bocah dengan lidah tajam, aku heran apakah metodemu setajam kata-katamu. Kevin Ye menyipitkan matanya nakal saat dia berkata, kau benar-benar memukulku ketika aku masih muda. Baiklah, karena kau ingin melakukannya, maka lakukanlah. Aku ingin melihat sampah macam apa gurumu ini yang bisa mengajari orang idiot seperti Jin Taiming. Bocah, kau sedang mencari kematian. Sambil menggertakkan giginya, Daois Deadwood mendengus, kau melumpuhkan seni bela diri muridku, jadi orang miskin akan melumpuhkan seni bela dirimu sebagai kompensasi. Melumpuhkan seni bela diriku. Kevin Ye mencibir. Sebenarnya, kemampuan Kevin Ye bukanlah teknik seni bela diri, tetapi teknik seni bela diri yang hanya bisa dijelaskan di bumi. 9 revolusi Dewa Iblis adalah metode kultivasi dari pelatihan tubuh kuno, sekali dikultivasi, kecuali seseorang meninggal, mustahil untuk melumpuhkannya. Hal ini berbeda dengan apa yang disebut dantian dan seni bela diri di bumi. Namun, dari sudut pandang Kevin Ye, Taois di depannya memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya, setidaknya dia jauh lebih kuat dari si idiot Jin Taiming. Namun, Taois itu tidak segera bergegas untuk menghadapi Kevin Ye, tetapi berdiri di tempat asalnya dan mulai memulihkan diri. Kevin Ye merasakan gelombang udara mulai menyebar di sekitar tubuh Taois itu, berubah menjadi aliran ki kuat. Tidak buruk sama sekali. Tidak buruk sama sekali. Tetapi kamu, seorang Taois tua bajingan, jika kamu masih ingin bertarung denganku, bukankah kamu terlalu naif? Meskipun pendetamu di depannya sedikit lebih tinggi peringkatnya daripada Jin Taiming, dia hanya berada di tahap akhir alam sapi harimau. Dia pada dasarnya berada di level yang sama dengan Baritian. Setelah meramu beberapa saat, Kevin Ye melihat Taois Deadwood menghentakkan kakinya di tanah, meninggalkan jejak yang dalam. Segera setelah itu, Taois Deadwood melompat, gerakannya sangat lincah, langsung ke arah Kevin Ye, sepasang telapak tangan daging mengikutinya. Sayap burung bangau putih cemerlang. Begitu suaranya jatuh, pendeta Tao Mumu telah tiba di depan Kevin Ye, yang diikuti oleh Kevin Ye yang melayangkan pukulan. Namun, Taois Deadwood malah mundur, kedua tangannya menangkis tinju Kevin Ye, dan menggambar lingkaran di udara, ingin menghilangkan kekuatan tinju Kevin Ye, koktail. Kevin Ye penasaran, dan memiringkan kepalanya untuk melihat Taois itu. Ketika Deadwood melihat Kevin Ye dalam keadaan linglung, dia mengubah telapak tangannya menjadi dorongan dan mendorongnya ke arah dada Kevin Ye, sepertinya tertutup. Telapak tangan Taois Deadwood menghantam dada Kevin Ye dengan suara keras. Senyum mengejek muncul di wajah Taois Deadwood. Seolah-olah dia merasa bahwa bocah kecil di depannya ini terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Namun, senyum menghina pendeta Taois Deadwood dengan cepat berubah menjadi ketidakpercayaan dan rasa malu. Dengan kekuatan pendeta Taois Deadwood, jika segel yang tampaknya tertutup ini mengenai tubuh seseorang, jika orang tersebut tidak dapat terlempar, orang tersebut setidaknya akan terluka parah. Namun, pemuda di depannya tidak bergerak sama sekali. Dia seperti gunung besar, sementara lengannya mati rasa dan bahkan kesakitan. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia sedang berlatih teknik seperti Golden Bell Cover? Dia menatap kayu layu milik Master Daois Kevin Ye dengan takut dan berkata dalam hatinya. Pada saat ini, Kevin Ye tertawa dingin, dan berkata, kemarin, aku merasa bahwa aku melihat teknik gerakan Jin Taiming di suatu tempat sebelumnya, tetapi aku tidak dapat mengingatnya saat ini. Namun, melihatmu hari ini, aku tidak dapat tidak mengingat sesuatu yang terjadi dahulu kala. Tiba-tiba, Kevin Ye berbicara tanpa bertele-tele, Daois, apa hubunganmu dengan si kecil Zhang Junbao itu? Daois Deadwood sangat marah saat dia memarahi, kurang ajar, beraninya anak nakal sepertimu secara langsung memanggil nama master leluhur wudangku. Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan tertawa, orang yang terkenal ini cukup tua untuk menjadi leluhurnya. Ketika aku bertemu Zhang Junbao, aku tidak memiliki seorang Taois sepertimu. Daois Deadwood menatap kosong sejenak, tetapi kemudian keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Tatapannya melayang dan mendarat di tubuh Kevin Ye.
Siapapun yang berani mengatakan bahwa mereka mengenal Zhang Junbao di dunia ini adalah monster tua yang telah hidup selama 7 atau 800 tahun. Mereka semua adalah makhluk legendaris. Tentu saja, dia tahu bahwa begitu seseorang melangkah ke alam Xiantian, orang itu akan memiliki rentang hidup beberapa ratus tahun. Meskipun ini hanya legenda di dunia seni bela diri, itu tidak berarti bahwa itu tidak ada. Orang-orang yang dilanda kemiskinan, jangan bilang kalian sangat tidak beruntung untuk benar-benar bertemu dengan monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun hanya dengan satu gerakan. Pendeta Tao Deadwood ketakutan dan tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa. Namun, saat dia melihat wajah Kevin Ye yang berusia 17 atau 18 tahun, Daois Deadwood tidak mempercayainya dan memarahinya, "Bocah, jangan coba-coba mempermainkanku." Saat dia berbicara, Daois Deadwood bergerak sekali lagi. Tangannya berubah menjadi telapak tangan energi saat dia mendorongnya ke arah Kevin Ye sekali lagi. Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, "Bodoh." Serangan Daois Deadwood tampak sangat lambat, tetapi sebenarnya, serangannya sangat kuat. Meskipun Wudang berasal dari Shaolin, serangannya berbeda dari Shaolin. Dengan kata, "sisa," di atas kepalanya, Wudang mengharuskannya melumpuhkan lawannya segera setelah dia bergerak. Kevin Ye mengerahkan kekuatan dengan ganas setelah serangan telapak tangan Daois Deadwood, dan sekali lagi, melancarkan pukulan. Tangan Daois Deadwood lincah dan dia segera ingin menggunakan metode misterius seperti Taiji untuk mengurangi kekuatan tinju Kevin Ye. Namun kali ini, dia tidak seberuntung terakhir kali, karena telapak tangannya bahkan tidak bisa menyentuh tinju Kevin Ye. Kekuatan tinju Kevin Ye, Astral Wind, terlalu ganas, dan bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh seseorang setingkat Deadwood. Meskipun Taiji Fist sangat mendalam dan 13 bentuk Taiji dapat dianggap sebagai seni bela diri yang unggul, kesenjangan antara alam tidak dapat diatasi. Boom! Deadwood sama sekali tidak bisa bereaksi. Pukulan Kevin Ye membuatnya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Deadwood tidak pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Bagaimanapun, Deadwood telah menjadi ahli dalam dunia seni bela diri selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, ia telah dirobohkan oleh seorang pemuda. Ini adalah situasi yang belum pernah dialami Deadwood sebelumnya. Mata Deadwood dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Namun, ia mulai percaya bahwa pemuda di depannya ini tidak hanya berusia 17 atau 18 tahun. Ia jelas seorang monster tua dengan kedalaman yang tidak diketahui. Di wajahnya yang tampak muda, jelas ada tanda-tanda waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing tanda ini diukir dengan kata-kata musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Merobohkan pohon mati dalam satu serangan bukanlah tugas yang sulit bagi Kevin Ye, karena semudah membunuh Jin Taiming dengan satu serangan. Menarik, membosankan. Tidak ada tantangan sama sekali. Saat ia mengatakan itu, ia menggelengkan kepalanya, dan Kevin Ye perlahan berjalan menuju sepotong kayu kering yang terluka parah tergeletak di tanah. Deadwood terkejut dan cepat-cepat mundur, "Kau, apa yang kau coba lakukan?" Semua orang pasti takut mati, dan hal yang sama berlaku untuk Deadwood. Jika orang yang dihadapinya adalah seorang pemuda dengan kekuatan yang dahsyat, itu juga tidak apa-apa. Lagi pula, mengingat wudangnya, pihak lain tidak akan berani melakukan apapun. Namun, bahkan jika dia beruntung, dia tidak akan mati. Deadwood sedang menghadapi monster tua. Tidak diketahui hal seperti apa yang akan dia lakukan jika dia berhadapan langsung dengan monster tua itu sebagai pencipta sektenya. Kevin Ye tertawa canggung, "Jangan gugup, jangan gugup. Aku tidak akan membunuhmu, bahkan demi bajingan kecil Zhang Junbao itu. Tapi aku ingin kau kembali dan memberitahu si idiot Jin Taiming itu untuk bersikap baik. Tidak semua orang mampu menyinggung perasaannya." Dengan itu, Kevin Ye melambaikan tangannya, ujung jarinya bergerak ringan dan mengetuk dahi Deadwood dengan ringan, melepaskan hembusan spirit ki ke dalam pikiran Deadwood, "Kembalilah dan pahami dengan benar, itu akan menguntungkan kultivasimu." Deadwood sama sekali tidak tahu apa arti gerakan Kevin Ye, tetapi dia tahu bahwa itu pasti barang yang bagus, karena setelah ki yang dingin dan menyegarkan ini memasuki tubuhnya, luka-lukanya sendiri tampaknya tidak terlalu menyakitkan lagi. Terima kasih senior." Meskipun itu bertentangan dengan keinginannya, Deadwood tetap mengangguk. Kevin Ye terkekeh, dan tertawa sendiri, "Kata-kata senioritasmu memang membuatku merasa sedikit berbudi luhur dan dihormati, hahaha." Dengan itu, Kevin Ye berbalik dan pergi, tidak lagi memperhatikan Deadwood. Sosok ramping itu menghilang dalam kegelapan tidak lama kemudian. 213 ancaman malam yang gelap.
Setelah meninggalkan area pembangunan, Kevin Ye berlari dengan panik. Namun, tujuannya bukanlah kampus sekolah menengah pertama No. 1. Melainkan di tempat lain, yaitu gedung Feng Group. Karena Kevin Ye sudah bergerak, maka semuanya harus dilakukan sekaligus. Saat ini, di kantor pimpinan Feng Group, Feng Tianqi duduk tak berdaya di dalam sambil merokok sambil melihat mobil-mobil yang lewat di lantai bawah. Sejak hari ia bertemu Mona Liu, Feng Tianqi tidak menjalani kehidupan yang damai. Setelah ratusan antek menyerbu bagian depan toko Linhai milik keluarga Liu, Feng Tianqi tidak lagi ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun, Feng Tianqi tidak pernah menyangka bahwa penipu kecil Mona Liu ini benar-benar akan begitu berani sehingga ia akan membuat seluruh keluarga Liu pergi berlibur. Pada saat ini, Nyonya Liu meringkuk seperti kura-kura di dalam tempurung kura-kuranya. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Belum lama ini, Feng Tianqi sekali lagi mendengar suara orang menghilang yang sangat tidak mengenakan. Putranya yang saat ini berada di rumah sakit mengalami patah jari tanpa alasan, dan ia memikirkan tentang percobaan pembunuhannya terhadap Mona Liu beberapa hari ini. Meskipun Feng Tianqi enggan memikirkan kedua hal ini, ia tahu bahwa itu adalah kebenaran. Meskipun ia sangat yakin bahwa Mona Liu tidak akan menggunakan cara seperti itu untuk menghadapinya, Mona Liu memiliki bajingan Liu Yan di belakangnya. Liu Yan bukanlah Mona Liu, ia tahu bagaimana menggunakan apapun. Memikirkan hal itu, Feng Tianqi merasa tertekan, tetapi ia masih tidak mau pergi dan berdamai dengan Liu Yan saat ini. Huff. Sambil mendengus dingin, Feng Tianqi mematikan rokok di tangannya dan meletakkannya di mejanya. Liu Yan, kalian ingin melawanku? Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat apakah kalian memiliki lebih banyak kekuatan di Linhai atau aku yang memiliki lebih banyak kekuatan di Linhai. Aku punya seorang putra, dan kalian juga punya seorang putra. Aku tidak percaya bahwa kalian dapat melawanku sampai mati. Setelah itu, Feng Tianqi dengan marah mengangkat telepon. Namun, tepat saat Feng Tianqi bersiap untuk menekan nomor, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kantor pimpinan. Feng Tianqi, saya sarankan Anda untuk lebih berhati-hati. Jika Anda menelepon, tidak seorang pun akan dapat menyelamatkan Anda. Feng Tianqi terkejut, dan hampir melompat dari kursinya. Ekspresi wajahnya sangat mengerikan. Bahkan lebih menakutkan daripada menonton film hantu. Siapa yang mengatakan itu? Keluarlah. Jika Anda punya nyali, keluarlah. Seperti kata pepatah, jangan khawatir tentang hal-hal buruk setiap hari, dan jangan takut untuk mengetuk pintu di tengah malam. Feng Tianqi telah melakukan terlalu banyak hal buruk dalam beberapa hari terakhir, jadi wajar saja jika ia sangat takut ketika menghadapi situasi seperti itu. Matanya melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat melihat seorang pun di kantor yang kosong itu. Hahaha. Tawa aneh itu keluar lagi, mengejutkan Feng Tianqi sampai-sampai dia hampir jatuh ke tanah. Aku tidak pernah berpikir bahwa pemimpin grup Feng yang bermartabat itu juga punya waktu untuk takut. Bagus, seseorang memiliki hati untuk bersikap hormat, maka mereka tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Feng Tianqi tiba-tiba mengambil cangkir teh di atas meja dan membantingnya ke arah sumber suara. Siapa itu? Siapa yang mempermainkanku? Keluar, keluar. Dengan suara keras, gelas kaca pecah berkeping-keping di kantornya, dan air memercik ke seluruh lantai, tetapi Feng Tianqi masih tidak dapat melihat seorang pun dari kantornya, yang membuat Feng Tianqi merasa takut, ngeri, dan tidak berdaya. Tidak peduli seberapa kaya seseorang, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari ancaman kematian, terutama ketika itu adalah kematian yang tidak terlihat. Jangan melawan Feng Tianqi, kau tidak akan bisa menemukanku, aku bukan hantu. Aku di sini hanya untuk memberitahumu agar tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga Liu. Jika kau berani melakukan tindakan buruk lagi, aku dapat menjamin bahwa tempat tidurmu akan sangat tidak stabil. Aku tidak tahu kapan kepalamu akan dipenggal saat kau sedang tidur gelombang. Kau berani mengancamku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah perwakilan dari komunitas bisnis Linhai. Jika aku mati, polisi pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Tianqi membalas dengan marah. Polisi. Jika kau pikir mereka akan berguna, maka cobalah saja. Melolong. Tepat setelah dia selesai berbicara, sesuatu terbang keluar dari tempat yang tidak diketahui dan menghantam meja Feng Tianqi dengan darah menetes ke bawah. Feng Tianqi awalnya terkejut, kemudian pupil matanya melebar saat dia menatap benda berlumuran darah di atas meja. Setelah itu, dia duduk tak berdaya di kursi dengan pantatnya yang berat. Ini, hehe, kenapa? Kamu bahkan tidak mengenali benda-benda di tubuh putramu. Menatap jari yang patah di atas meja dengan linglung,
Feng Tianqi hampir menjadi gila. Itu kamu, jadi itu kamu. Jadi bagaimana jika itu aku? Ini hanya peringatan kecil untukmu. Lain kali, dia tidak akan begitu sopan. Jika tindakanmu terhadap Lady Liu masih tidak berhenti, maka hal berikutnya yang akan kukirimkan padamu adalah lengan putramu. Suara itu berhenti sejenak, dan kemudian terus tertawa. Tentu saja, aku tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Aku akan merobek semua anggota tubuhnya satu persatu dan kemudian membawanya kepadamu. Bagaimana, apakah kamu masih menyukai hadiah ini? Iblis, kamu adalah iblis. Feng Tianqi meraung dengan marah. Tidak masalah apakah kamu iblis atau malaikat. Yang penting adalah kamu harus membayar harga atas kesalahan yang telah kamu perbuat. Aku masih memiliki pendirian yang sama. Jika kamu tidak berhenti mendekati Nona Liu, maka aku minta maaf. Aku akan memberitahumu apa itu rasa sakit yang sebenarnya. Ketika saatnya tiba untuk bertobat, semuanya akan terlambat. Feng Tianqi terus memindai seluruh kantor, tetapi suara itu nyata, dan tidak ada seorang pun yang terlihat, membuatnya merasa getir. Pada akhirnya, Feng Tianqi mendesah tak berdaya. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa menyerah dan berkata, siapa sebenarnya kamu, dan mengapa kamu membantu keluarga Liu? Ini masalah mal, aku harap kamu tidak akan ikut campur. Hehe, kalau ini benar-benar masalah yang murni berkaitan dengan mal, tentu saja aku tidak akan ikut campur. Namun, kamu harus tahu bahwa kamulah yang pertama kali menggunakan cara ini, jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Aku hanya mengambil uang dari orang lain untuk membantu mereka terbebas dari malapetaka. Ketika Feng Tianqi mendengar dia mengambil uang seseorang, cahaya keemasan muncul di matanya. Di mata para pedagang, tidak ada yang tidak bisa ditukar. Aku ingin tahu berapa banyak yang bersedia dibayar Liu Yan. Selama kamu bersedia untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, berapa banyak yang akan aku bayar? Feng Tianqi tampaknya masih tidak ingin menyerah, dan tidak mau menyerah. Menggandakan harga. Kedengarannya menggiurkan, tetapi kamu tidak mampu membayar harga itu. Setelah Feng Tianqi mendengar ini, dia menjadi gila. Meskipun Liu Yan punya uang, aku tidak punya yang kurang darinya, jadi bagaimana dia bisa membelinya, aku tidak mampu membelinya. Baiklah, karena kamu sangat gigih, maka aku akan memberitahumu. Liu Yan menggunakan setengah dari uang keluarga Liu sebagai alat tawar-menawar untuk meminta bantuanku. Apakah kamu sanggup membayar harganya? Ini, Feng Tianqi langsung menjadi lesu. Harga macam apa yang setengah dari harga keluarga Liu? Jika dia akan membayar 2 kali lipat dari harga itu, dia akan memberikan seluruh fengnya kepada orang lain. Namun, Feng Tianqi memutar matanya dan tertawa, kamu bercanda, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu, kita bisa membicarakan harganya. Hahaha, Feng Tianqi, kamu memang orang yang cerdas, tetapi kamu hanya pintar. Kamu pikir kamu dapat mengambil fotoku dan memberikannya kepada polisi jika aku muncul. Sungguh fantasi yang liar. Aku menyarankan kamu untuk melakukan sesuatu yang praktis. Aku akan memberimu 3 hari untuk mempertimbangkan, dan jika kamu masih tidak dapat memberiku jawaban yang memuaskan dalam waktu 3 hari, maka aku minta maaf, hal berikutnya yang kamu terima adalah salah satu lengan putramu. Aku tidak tahu apakah kamu menyukai lengan kiri atau kananmu, tetapi aku pasti akan memenuhi permintaan kecilmu. Anda. Feng Tianqi ingin marah, tetapi tidak dapat melakukannya. Ini karena saat ini dia sedang bernegosiasi dengan orang yang tidak terlihat, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menang. Dia bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Jika dia menggunakan cara ini, dia bisa saja memenggal kepalanya secara diam-diam di tengah malam. Hanya memikirkannya saja, Feng Tianqi merasa takut. Melihat pihak lainnya menolaknya begitu saja, bagaimana mungkin Feng Tianqi bisa menunggu 3 hari? Dia membentangkan kursi dan berkata, tidak perlu 3 hari, aku setuju dengan permintaanmu dan pasti tidak akan menyerang keluarga Liu di masa mendatang. Ini tidak apa-apa, kan? Tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya kamu orang yang pintar. Sebenarnya, mengapa kalian semua berjuang keras demi uang? Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, kamu tetap harus menghabiskannya dengan mempertaruhkan nyawamu. Jika kamu kehilangan nyawamu, maka uang itu akan menjadi milik bank. Baiklah, karena aku telah menyelesaikan masalahku, aku tidak akan membuang-buang napas denganmu. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Selamat tinggal. Kuharap kau tidak mengingkari janjimu dan membiarkanku datang menemuimu lagi. Aku tidak akan semudah itu diajak bicara kalau dipikir-pikir. Mendengar suaranya yang semakin menjauh, Feng Tianqi akhirnya menghela napas lega. Perasaan terancam kematian ini tidak menyenangkan.
Namun, dengan sangat cepat, amarah Feng Tianqi membakar segalanya. Ia meraih barang-barang di atas meja dan mulai melemparkannya secara acak. Sialan, sialan, Liu Yan, mungkinkah aku tidak bisa mengalahkanmu dalam hidup ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mata Liu Yan tiba-tiba berbinar di tengah kegilaannya, dan berkata dalam hatinya, Liu Yan, aku tidak pernah menyangka kau akan begitu murah hati, untuk benar-benar menyerahkan setengah dari kekayaan keluargamu. Oh bagus, keluarga Liu yang hanya memiliki setengah dari kekayaan mereka. Mari kita lihat apa yang dapat kau gunakan untuk menghentikan serangan Fengku. Kali ini, aku ingin mengalahkanmu dengan adil dan jujur. Aku ingin mengalahkanmu di pasar. Tunggu saja, tunggu saja. Namun, Feng Tianqi tidak tahu bahwa keluarga Liu sebenarnya tidak dirugikan, sedangkan untuk separuh harta lainnya, itu dibuat-buat oleh Kevin Ye secara acak. Feng Tianqi tidak pernah menyangka bahwa informasi keliru yang diterimanya hari ini akan menyebabkan Feng Ye terjerumus ke dalam teka-teki dan menjadi tidak dapat dipulihkan.